Oke, kita balik lagi di segmen kedua. Jadi yang tadi itu belum selesai karena kita masih seru ngobrolnya, oke? Nah, tadi kita lupa ngingetin nih. Sebenarnya boleh teman-teman yang dengerin, boleh. Bukan boleh, bisa. Bisa ya. Buat teman-teman yang bisa dengerin melalui website kita di ytwr.org. Dan bisa komen. Bisa komen juga, di situ ada chatbox-nya. Terus kalian juga bisa download aplikasinya di Google Play Store, namanya Askara Radio Streaming. Kalian bisa langsung download aja. Di situ juga ada fitur chatbox yang terkoneksi dengan chatboxnya di ytwr.org. Jadi saling terintegrasi gitulah. Jadi kalau kalian punya komen atau kalian punya pertanyaan, silahkan. Itu sharing-sharing juga. Ya, bisa sharing-sharing juga, sharing pengalaman, mau kesaksian juga boleh. Asik. Gitu. Lewat chatbox. Oke, tapi buat kalian yang misalkan mau mendengarkan siaran ini secara khusus ngobrol apa ini di waktu yang lain, kalian juga bisa. Lewat apa? Lewat YouTube-nya Disciple Media. Jadi video live streaming hari ini akan disiarkan, diupload dan disiarkan di YouTube Disciple Media setiap hari Selasa besok. Jadi besok keesokan harinya. Kalian bisa dengerin, buat yang ketinggalan besok bisa dengerin di DM jam 6 sore. Siap Selasa jam 6 sore. Oke, tungguin aja. Tungguin kita. Jadi kalian bisa lihat visualnya, nggak cuman audionya doang. Lewat ytwr.org. Oke, kita balik lagi ke ini nih. Ada yang ngomong nih, Mercy. Asik. Di pandemi chatbox kita ya. Iya benar. Pandemi, income resmi turun guys. Mau buka usaha lain nggak pede-pede amat. Modalnya susah. Mulainya susah. Oh iya, sorry. Mulainya susah. Ada tips kah dari tim ngobrol apa? Nah, ini sepertinya ada. Kita akan bahas nih. Kita akan bahas di poin berapa ya? Poin poin pertama. Benar. Langsung aja kita jawab. Langsung aja kita untuk Mercy, membahas poin pertama ini. Buat yang bekerja sebagai pekerja di perusahaan atau di kantor apa, ataupun buat pengusaha yang dia punya usaha apapun, pasti pandemi ini punya dampak yang besar signifikan. Banyak banget. Bisa dampak yang omsetnya naik atau omsetnya turun nih. Kalau mereka yang bergerak di usaha bidang kesehatan, pasti omsetnya naik dong. Ya nggak? Tapi kalau mereka bergerak di bidang pariwisata, travel, hotel, yang berhubungan dengan publik, orang banyak, pasti bener-bener turun jauh. Dan makanya banyak juga yang di PHK, terus yang kehilangan pekerjaan dalam beberapa bulan gitu. Iya, benar. Sepi semuanya sepi. Yang punya usaha terpaksa harus itu stres banget PHK. Tahu nggak sih sampai sekelas PHD Pizza Hut dia sampai harus menurunkan karyawannya di mana-mana. Di ujung jalan. Di ujung jalan. Bener. Dia sampai ditawar-tawarin kayak gitu. Nah, tapi itu adalah salah satu strategi, dan itu adalah sisi kemanusiaan dari perusahaan itu kalau aku lihat. Bener. Dia tidak mau mem-PHK karyawannya, tapi dia mau dengan konsekuensi gitu. Karyawannya harus mau menanggung itu pekerjaan yang seperti itu tadi, yang baru. Itu kan hal yang ini banget ya. Hal yang nggak lumrah. PHD itu biasanya Pizza Hut itu mereka itu kan kayak punya tempat khusus kan ya biasanya. Bahkan yang delivery sendiri gitu terus kan. Dan memang harganya agak pricey dikit buat kantong-kantong beberapa orang. Termasuk kantong saya juga agak sedikit pricey. Kita kan masih mikir lah ya kalau mau beli Pizza Hut tuh. Iya, mereka sampai harus turun. Benar-benar ditawarin saya bawa ini. Iya, bener. Dan ada juga di Thailand itu pesawat apa sih namanya itu Thai Airways ya. Thai Airways itu sampai mereka jualan odading. Mereka jual produk makanan mereka yang biasa disajikan di pesawat itu dijual di jalanan. Sekarang pesawatnya nggak bisa terbang. Nah, itu kan jadi ini banget. Nah, tapi ini menjawab Mercy tadi ya. Apa sih peluang yang bisa kita lakukan nih? Kita kutip dari di mana nih? Ya, silakan dong. Gantian Anda yang baca. Oh, baik Pak. Ini 5 peluang usaha di tengah pandemi COVID apa aja. Sebenarnya emang banyak banget ya. Ini cuma 5 ya yang ditulis di sini. Karena banyak banget orang dengan caranya yang kreatif sendiri-sendiri. Bahkan yang istilahnya tuh berbalik 180 derajat. Misalnya yang awalnya apa, kerjanya jadi usaha apa, kayak gitu kan. Jadi di pandemi ini sebenarnya juga membuka peluang juga sih. Nah, ini kalau yang di mention di sini ya, itu pertama frozen food.
Oke, frozen food. Emang banyak ya? Maksudnya frozen food itu iya benar. Banyak banget kita pas awal pandemi, ya sampai sekarang juga sih banyak penawaran. Nggak cuma frozen food sebenarnya. Karena frozen food tuh variasi ya, ada maksudnya apa aja masih bisa, maksudnya peluangnya luas gitu ya. Iya, jadi benar, mulai benar. yang ya sosis, bakso, ayam segala macamnya lah ya. Iya. Jadi itu bisa salah satu alternatif ya kan. Yang Terus kedua, ini produk antibakteri untuk minimalisir penyebaran COVID-19. Nah, seperti ini apa sih itu? Ini kayaknya menjanjikan ya. Di sini sih yang di-mention hand sanitizer, masker, sabun cuci tangan, masker sih terutama kayaknya banyak banget. Karena itu custom gitu custom ya kan. Banyak yang bikin sendiri gitu kan, dengan pilihan kain yang kayak apalah, yang kayak gini. Karena kan kita butuh stok banyak ya memang masker ya. Nggak mungkin cuma 1-2 gitu kan, butuh banyak banget. Bahkan banyak juga yang artis-artis kayak musisi kerja sama ini bikin masker ya kan, yang apa kan, itu banyak banget yang kayak gitu. Terus hand sanitizer juga banyak yang ini ya bikin juga ya. Hand sanitizer ya bikin dan sendiri. itu akan selalu dibutuhkan sih. Akan selalu dibutuhkan. Jadi hal-hal seperti itu masih yang bisa. berhubungan dengan APD pribadi itu pasti bakalan laris tuh. Terus yang ketiga apa nih? Pakaian loose style, mungkin pakaian yang akan dibuat untuk work from home. Ya, betul. Iya kan? Ya. Jadi work from home tuh memang walaupun dari rumah kan tetap pakaiannya harus tetap rapi. Kalau mau meeting. Kalau mau meeting. Kalau enggak? Kita enggak ya. Enggak ya, tapi kayaknya kalau mandi aja belum tentu aku depan komputer pas kerja. Aku mandi sih kalau aku ya, mohon maaf. Oh gitu ya. Itu jadi pakaian ya, pakaian benar. Yang mungkin bisa dijualnya sekalian untuk yang work from home gitu kan. Jadi kayak yang jadi dia modelnya kayak yang nyaman tapi yang ya tetap dingin, resmi, adem tapi gitu. Masih kelihatan sopan gitu lah ya. Walaupun banyak kamera. Yang kayak cuma atasannya doang dipakai, tapi ternyata bawahnya pakai celana pajamas gitu ya. Banyak. Iya benar-benar. Terus selanjutnya itu ini reseller barang-barang rumah. Iya, terus nyambung yang tadi sempat bahas soal tanaman, kan banyak juga nih yang lagi hobi koleksi tanaman hias ya kan. Jadi karena di rumah. Oh iya, monstera itu ya. Iya kan, itu lagi apa nih, janda bolong. Itu lagi hype banget kan. Maksudnya banyak tanaman-tanaman yang orang nyari gitu kan. Di Batu aja punten sampai ini macet. Karena semua orang mencari tanaman ya kan. Nah, jadi ikan cupang. Oh iya, cupang bener ya. Apa lagi itu yang dipelihara-pelihara? Banyak kayaknya. Banyak banget. Itu, nah makanya reseller mungkin perabot rumah salah satunya pot-pot gitu kan, pot-pot yang cantik-cantik itu kayaknya banyak yang nyari benar-benar gitu. Terus ini apa, on demand cleaning service. Ya, on demand cleaning service kayak gimana tuh? Ini apa nih? Jadi ya membersihkan rumah kayak gitu, karena memang rutinitas pas padat apa gimana, terus kayak misalnya kan butuh standar kebersihan yang beda kan, karena udah pandemi. Nah, misalnya itu mungkin bisa ditawarin juga. Jadi itu ada 5 ya. Yang pertama tadi ada frozen food, ada produk antibakteri, terus ada pakaian loose style tadi, terus ada reseller barang-barang rumah, dan yang terakhir on demand cleaning service. Ini seenggaknya yang di-mention di Kumparan. Tapi di luar itu sebenarnya banyak banget bisa. Dan emang orang-orang ya jadi kreatif lah. Iya, memang harus kreatif ya, benar. Harus kreatif. Kalau mau juga ini jual beli sepeda juga bisa. Sepeda kan ini lagi orang pakai sepeda kan. Lagi hype ya, terus. Tapi harganya jadi mahal-mahal banget ya. Harganya sepeda jadi mahal, spare partnya jadi mahal. Tapi kalau misalkan kalian mendapatkan suppliernya langsung, distributornya langsung, pasti kalian bisa dapat harga murah dan jual dengan sesuai harga pasar di Indonesia yang lagi booming. Iya. Jadi kalian bisa untung banyak sebenarnya. Kalau misalkan kalian bisa mendapatkan sumber suppliernya yang benar-benar asli dan murah. Gitu. Jadi mungkin salah satu yang bisa kalau kita bilang emang pandemi ini merubah banyak hal ya. Kalau kita ngobrolin di segmen pertama tadi, ngerubahnya tuh benar-benar signifikan yang sampai kita kerasa mempengaruhi semua lah, mental terus dari segi pemasukan pekerjaan segala macam. Dan mungkin salah satu yang bisa kita lakuin ya supaya bisa tetap bertahan tuh yang kreatif tadi itu ya, berhubungan dengan kreatif. Ini ya. Jadi gimana caranya cari peluang kayak gitu, walaupun emang ya bersama-sama dengan banyak orang yang juga berjuang bareng-bareng gitu. Jadi ya harus kreatif sih.
Iya nggak sih? Iya benar, harus kreatif. Dari segini ya untuk mencari pekerjaan ya. Ya benar. Untuk dalam segi pekerjaan memang karena berubah, terutama untuk teman-teman yang bergerak di bidang kreatif tadi itu. Iya, itu juga sedikit terganggu, misalkan wedding organizer, event organizer, terus production house yang produksi video dan fotografer itu mereka lagi ini, musisi lagi. Tapi musisi sudah mulai. Karena mereka bisa berkarya lewat online. Oh iya, benar. Masih tetap bisa berkarya. Cuman murni berkarya tanpa memikirkan money. Iya, benar. Kalau mereka money oriented, jelas keuntungannya jangan disamakan dengan sebelum pandemi, jelas lebih kecil. Iya, benar. Tapi kalau misalkan mereka ingin mempertahankan namanya, ingin tetap di atas, harus tetap berkarya walaupun kondisi seperti apapun, harus tetap berkarya gitu. Nah, kita lanjut nih yang kedua. Kalau kegiatan di gereja gimana nih? Oh iya, tadi belum dibahas ya. Ya, belum. Kalau gereja awal langsung udah pasti stop kan ya. Jadi kayak kita udah nggak ke gereja sama sekali. Bener. Setiap minggu. Ya. Dan biasanya kan kalau di gereja tuh ada kayak ini kan ibadah pemuda, ya khusus sih? Pemuda, remaja, anak-anak kayak gitu. Nah kalau di gerejaku sih emang langsung ini sih tutup ya. Langsung nggak ada. Bahkan yang awal-awal tuh ya belum ada ini juga, belum ada streaming juga. Jadi emang udah kayaknya waktu itu cuma dikasih ada tata ibadah kayak gitu. Jadi bisa untuk persekutuan sendiri di rumah masing-masing kayak gitu. Baru mulai ini karena mulai boleh, karena kan juga harus mengikuti dari pemerintah juga kan kapan boleh prosedurnya gimana kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih udah streaming sih ya. Tapi itu emang ya gimana pun mengubah juga, karena kan teman-teman kita teman di gereja juga ya. Iya, banyak lingkungan gitu, teman kita juga salah satunya teman-teman di lingkungan gereja. Pastinya bakal merubah banyak hal yang berhubungan dengan pelayanan dan ibadah kita di gereja, bener kan? Nah, ngomong-ngomong soal gereja nih, ini ada yang tanya. Ada yang namanya Harry mau tanya, apakah ada ayat yang menguatkan kalian di masa sulit ini? Ini kalian itu kita berdua atau gimana? Kalau aku ada sih satu aja nih. Banyak, tapi yang diingat ini satu. Bukannya menguatkan ya? Ya menguatkan sih, tapi lebih ke ini. Apa nih? Gimana ya? Aku bacain dulu deh. Ayatnya itu dari Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, itu ayat yang kupegang di masa-masa pandemi ini. Ya. Pegang erat-erat. Kenapa tuh? Maksudnya ada alasan tertentu nggak? Ya memang kalau misalkan semua yang kita lakukan itu berdasarkan dari hati kan. Ketika hati kita sudah mulai ketakutan, kita sudah merasa tidak nyaman, nah itu apa yang kita lakukan juga akan sesuai dengan apa yang di hati kita. Tapi kalau kita gembira, enjoy dan sebagainya, tapi tetap menjaga protokol tadi ya, kita pasti akan tetap baik-baik aja gitu. Nah sampai sekarang juga puji Tuhan baik-baik aja kan. Iya benar-benar dari segi. Jadi setidaknya ayat itu yang aku pribadi pakai untuk menguatkan di masa-masa pandemi ini. Amsal 17 ayat 22 untuk Bang Harry. Gitu. Bisa jadi cewek loh. Tantaku namanya Harry. Oh ya maaf. Ya begitulah ya poinnya itu. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke. Nah, terus kita udah mau habis nih, udah 10 menit lagi udah mau selesai nih. Pandemi memang pandemi memang merubah segalanya, benar nggak sih? Maupun itu hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari, pekerjaan, tapi ada berhubungan dengan mental juga, benar nggak sih? Itu sih paling berat sih. Yang tadi itu stres, tapi kan kita belum membahas sedetail itu. Nah, kalau menurutmu sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa tetap happy di suasana yang sebenarnya untuk happy itu susah gitu? Iya sih, ini kan untuk untuk bisa bersenang-senang aja kita harus dengan dibarengi kekhawatiran ya, kayak yang aku bilang tadi. Mau keluar itu juga nggak yang seleluasa dulu, dan ini tuh rasanya tuh kayak penyesuaiannya tuh pelan-pelan tapi kerasa gitu stresnya. Jadi bukan yang kayak iya. Maksudnya bukan yang kayak stres mau ujian misalnya kan, stresnya hanya pada saat itu aja gitu kan. Kalau ini tuh kayak yang dari awal udah 8 bulan kan ya. Dan belum ada kepastian berhenti kapan. Karena belum ada kepastian, kita tuh nggak ada kepastian, tapi
efeknya sih ya, kalau aku di rumah dengan keluarga ya, kan jadi lebih sering berdoa khusus untuk corona. Jadi kayak yang itu hal positif tuh. Khusus untuk corona, walaupun dengan ya doanya ya kayak ya dalam posisi pasrah ya. Maksudnya kita nggak tahu, kita nggak tahu sampai kapan, nggak tahu apa yang terjadi karena benar-benar di masa pandemi ini perubahan tuh bisa terjadi secepat itu. Misalnya besok tiba-tiba apalah yang naik berapa gitu kan, yang positif segala macam. Nah kalau selama ini sih ya yang dilakukan supaya jiwa yang terpenting ya, supaya benar tetap harus dipersiapkan, tetap happy ya. Kalau doa tuh pastilah ya, doa dengan ya keluarga, dengan diri sendiri juga gitu pastinya. Terus yang lain ya mencari hal-hal yang benar-benar membuat kita happy. Jadi emang itu butuh usaha juga sih gitu. Jangan malas untuk membuat diri sendiri nyaman juga gitu kan. Nah salah satunya kalau aku itu jadi sering fit call sama teman-teman. Oh iya benar. Fit callnya jadi kayak 5 jam, 3 jam ya kan bener, gitu. Bener, jadi lama-lama. Benar-benar jadi lebih sering ngobrol sama temen karena jadi nggak merasa sendiri gitu. Jadi mungkin lebih itu ya, cari temen supaya kita bisa sama-sama, maksudnya sharing istilahnya berjuang bareng-bareng di masa-masa yang tidak menentu ini gitu. Kalau aku sih yang paling kerasa, yang paling ngaruh itu sih ngobrol sama teman, keluarga ya lewat fit call, walaupun emang jauh ya mau ketemu juga. Dan kita jadi mau bikin rencana apapun tuh jadi kayak takut gitu. Maksudnya kayak takut ntar berubah. Kamu enggak ya kayaknya ya? Ingat enggak ya? Mau kemana-mana, udahlah batal semua lah itu, udah jangan dibahas nanti sedih ya kan. Iya sih itu, jadi mungkin mencari teman, mencari apapun lah ya, kegiatan yang termasuk hobi-hobi juga gitu, gimana caranya. Kalau sekarang sih mungkin karena udah, kalau kita kegiatan kantor udah mulai ini kan, udah normal, benar-benar normal, jadi setiap hari sudah masuk, jadi agak sedikit tidak kepikiran. Tapi yang awal yang stresnya banget tuh yang benar-benar di rumah, nggak bisa keluar, ya itu sih. Jadi banyak fit call, terus ya jadi banyak refleksi, merenung gitu. Asik, bener. Tapi emang bener sih, waktu awal-awal itu karena itu perubahannya drastis dan siapa sih yang siap? Nggak ada yang siap dengan situasi seperti itu. Jadi ketika situasi itu berubah 180 derajat tiba-tiba, kita nggak ada kesempatan untuk adaptasi. Tapi kita nggak ada pilihan selain harus beradaptasi dengan situasi itu. Tapi adaptasinya kayak terpaksa gitu loh. Jadi waktu itu memang rasanya stres segala macam. Tapi makin lama makin kesini sudah tahu kebiasaan, sudah terbiasa dengan kondisi yang seperti itu. Jadi akhirnya ya udah berjalan aja pelan-pelan. Tapi yang mindset yang perlu ditanamkan adalah, kalau aku tadi balik lagi ke Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira, benar-benar. Gitu. Jadi memang tapi ngeset hati gembira sehari-hari itu memang bukan hal yang gampang sebenarnya. Itu bukan hal yang gampang karena nggak mungkin lah kita happy setiap hari juga. Iya memang benar. Nah karena itu akan mempengaruhi, kalau happy itu akan kalau happy itu akan mempengaruhi mood kita seharian itu. Benar nggak sih? Kalau kita nggak happy pasti mood kita seharian itu bakalan berantakan. Nah tapi untuk bisa happy itu memang bukan hal yang gampang, apalagi happy di situasi yang kayak gini. Tapi ada positifnya juga sih, pandemi ini bikin kita jadi lebih mudah bersyukur terhadap hal-hal kecil. Kalau aku ya, misalnya gini ya, bisa fit call sama keponakannya aja udah seneng kayak gitu loh. Kayak gitu. Kalau waktu sebelum pandemi ya udah gitu, maksudnya itu hal biasa gitu ya. Tapi kalau ada hal-hal kecil yang lebih dimaknai, lebih disyukuri, kayak untunglah kita masih bisa gini gitu loh. Untunglah kita masih bisa. Kalau aku ada lagi nih, jadi bisa ikut Zoominar di mana-mana, dan Zoominar gratis, itu banyak yang menyediakan Zoominar gratis kalau kalian ingin menambah kapasitas kalian. Tapi kalian memang harus extra effort mencari informasi Zoominar gratis itu. Itu banyak kok beneran. Itu lebih ngebantu malah. Kalau kalian memang benar-benar pingin memanfaatkan waktu pandemi dengan baik, kalau biasanya ikut seminar bayar, segera ikut Zoominar yang gratis karena itu banyak di mana-mana. Banyak banget, mulai dari menulis ada, mau yang termasuk juga yang kayaknya membuat konten ya. Banyak banget ya. Karena memang ya yang dikerjain itu ya banyak. Soal konten, kita juga ada Zoominar gratis. Oh iya, sekalian. Kita promosiin nih sekalian. Buat kalian yang pengen ikut Zoominar
gratis. Iya. Nah, kita di TWR itu ngadain seminar gratis tanggal berapa? 14 November. Oke, dengan siapa? Dengan namanya ya. Gading Makitan. Temanya kebetulan apa? Saya kenal. Ya, kebetulan temanya semua bisa bikin konten yang menarik di media sosial. Oke, kalian boleh join. Kalian klik aja di Instagram kita di y.twr. Iya, gitu. Betul. Di situ sama ini Askara juga ya. Bisa cek-cek juga. Oke, jadi pertemuan kita sampai di sini. Pertemuan. Jadi obrolan kita sampai di sini aja. Dan kita akan lanjutkan lagi 2 minggu lagi. 2 minggu lagi dengan narasumber yang berbeda. Teman ngobrol yang berbeda. Oke. Oh, ada chatbox. Oh, ada chatboxnya. Ya ampun. Iya, kita masih belum biasa kita belum biasa. Pak, sebagai host tolong dibiasakan. Sebentar. Sabar ya. Penyesuaian lo ini. Perdana. Ada Rini. Terus gimana dengan pemulung, tukang rongsokan dan lain-lain yang tidak punya modal usaha? Mohon pencerahannya. Oke, untuk ini orang katakanlah orang yang bekerja sebagai tukang rongsokan harian yang memang penghasilannya yang paling terdampak. Harian ya. Nah, kalau ini pendapat pribadi ya, tapi ya. Iyalah. Ini pendapat pribadi. Kalau pendapat pribadiku sih tidak ada pilihan selain mengerjakan hal itu. Iya benar sih. Karena emang yang paling nggak diuntungkan ya itu juga, maksudnya gimana ya, hal yang sulit juga sih maksudnya. Iya. Nah tapi karena mereka tidak punya pilihan melakukan hal yang lain, dia harus tetap melakukan hal itu, tapi harus ingat protokol kesehatan tetap dijaga. Mau nggak mau seperti itu. Benar-benar. Dan mesti diingat, sepertinya kita harus melengkapi data diri dan lain-lain supaya kalau ada bantuan dari pemerintah juga bisa dapat. Benar. Apa sih itu nama istilahnya itu? Apa ya? Aku lupa. BLT ya, BLT, bantuan langsung tunai. Ada yang tapi nggak tunai juga. Ada yang dapat macam-macam lah. Tapi untungnya kan juga gitu. Banyak yang orang-orang yang memperhatikan ke arah situ juga. Jadi ada orang memperhatikan. Malah justru banyak sekali gerakan-gerakan yang itu memperhatikan. Jadi kayak mereka yang benar-benar kesulitan yang paling terdampak dengan COVID ini dibantu gitu, malah justru banyak yang kayak gitu. Malah mungkin kita bisa lebih memperluas informasi tentang itunya gitu loh. Orang-orang yang bergerak di itunya tuh apa yang bergerak di hal-hal kemanusiaan kayak gitu lah. Jadi saling berkolaborasi untuk membantu. Kalau kita memikirkan diri sendiri ya selamat, Anda selamat. Ya Anda selamat gitu. Tapi ya harus ingat bahwa kalian hidup tidak sendiri. Asik. Ngomong apa sih? Nggak tahu. Jamnya. Iya, begitulah. Oke, jadi kita udah sampai di akhir ya ini. Iya. Kita sudah sampai di akhir. Dan gimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar di chatboxnya untuk edisi perdana ini. Dan jangan lupa kita akan balik lagi di mana? Di 2 minggu lagi. Di November. Host yang sama. Minggu ketiga. Hostnya Bias Paris, nanti bersama narsum yang lain dengan tema yang lain juga. Nah, ngobrol apa aja pokoknya. Buat kalian yang ketinggalan atau buat kalian yang terlambat nonton atau yang belum nonton, silakan kalian bisa nonton besok di channel Disciples Media jam 6 sore. 6 sore. Jam 6 sore. Didengarkan dan ditonton ya. Ditonton dan didengarkan obrolan berfaedah kita yang 1 jam ini. Iya, Oke, sampai di sini dulu. Siap. Bias Paris undur diri. Terima kasih yang udah respon di chatbox ya. Sampai jumpa di terima kasih berikutnya. Sampai jumpa. See you.